Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimuna wa ayyatuhal muslimatu rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kabar gembira kepada setiap orang beriman. Sesungguhnya semua orang beriman itu pasti masuk surga. Tapi ada syarat. Syaratnya mati dalam keadaan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, thayyibin. Malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, sejahtera atas kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang dahulu di dunia kalian beramal. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-73, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahtera atas kalian, kalian telah menjadi baik, masuklah kalian ke dalam surga, kekal kalian di dalamnya. Inilah sedang jemaah sekalian, kabar gembiranya setiap orang beriman pasti masuk surga. Syaratnya mati dalam keadaan baik. Tidak mungkin seorang beriman itu mati dalam keadaan baik kalau masih ada noda dan dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan-tahapan pengguguran dosa agar nantinya kita dalam keadaan baik, bersih dari dosa sehingga berhak mendapatkan surga. Tahapan pertama, tahapan semasa di dunia. Semasa di dunia ada pembersihan dosa. Di dunia ini ada 4. Yang pertama, untuk dibersihkan dosa adalah dengan cara bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah sebenar-benar taubat. Dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama, meninggalkan dosa yang dilakukan, menyesali dan tidak berulang lagi. Kalau seandainya taubat sudah dilakukan namun masih ada dosa belum terhapus, maka cara kedua untuk menghapuskan dosa itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, minimal seperti itu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah selama satu hari tidak kurang dari 70 kali atau lebih dari 70 kali. Nabi kita sudah diampuni oleh Allah dosa beliau yang dahulu dan dosa yang akan datang. Namun istighfar dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Astaghfirullah. Kalaulah Nabi kita yang sudah Allah ampuni dosa yang lalu dan akan datang masih banyak istighfar, lalu kita yang tidak ada jaminan istighfarnya kurang dari 70 dalam satu hari, sungguh terlalu sombong kita ini. Astaghfirullah.
Astaghfirullah, itu paling kurang. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Beda. Persamaannya ada, sama-sama agar diampuni dosa. Tapi perbedaannya, kalau taubat itu bisa yang lalu, sekarang dan akan datang. Adapun istighfar, dia khusus yang telah lalu. Dan istighfar itu lebih mirip dengan doa, talabul maghfirah, permintaan ampun. Istighfar bisa mengampuni hanya dosa-dosa kecil, sedangkan taubat dapat menggugurkan dosa-dosa besar. Itulah perbedaannya. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita lakukan taubat, masih ada kerak dosa, terlalu banyak dosa kita. Istighfar juga sudah banyak, tapi juga masih ada dosa. Maka cara ketiga untuk pengguguran dosa adalah amalus salihatil mahiyah. Amal-amal saleh itu juga dapat menggugurkan dosa-dosa. Wudu yang kita lakukan sehari-hari menggugurkan dosa. Salat 5 waktu yang kita lakukan menggugurkan dosa. Haji menggugurkan dosa. Umrah satu ke umrah berikutnya menggugurkan dosa. Ramadan satu ke Ramadan berikutnya juga menggugurkan dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menggugurkan kesalahan-kesalahan. Sudah kita lakukan taubat, masih ada dosa. Sudah kita lakukan istighfar banyak-banyak, lebih dari 100 dalam satu hari, juga masih banyak dosa kita tinggal, belum bisa terhapusi. Amal soleh pun sudah banyak. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita lakukan, namun karena dosa terlalu banyak, belum sanggup menghapusnya. Cara keempat yang terakhir untuk pengguguran dosa adalah al-masaibu al-mukaffirah. Musibah-musibah yang menimpa kita pun itu sebagai bentuk pengguguran dosa. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Nabi SAW menyebutkan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahu 'uqubata dzambihi fid dunya." Jika Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukuman atas dosanya di dunia. Misalnya ada dosa kita ghibah. Setelah dilakukan 3 hal pertama tadi belum terhapus, lalu Allah berikan ujian. Lidah kita, la samahallah, semoga Allah menjaga, ditakdirkan kena kanker lidah. Berat. Namun seandainya dosa yang satu tadi tidak bisa terhapus dengan 3 hal sebelumnya, kecuali dengan musibah ini, ujian ini, maka tentu seorang hamba akan bergembira dengan musibah itu, berbahagia. Tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut, ketika ia melakukan dosa di dunia ini langsung diberikan hukuman, itu tanda cinta Allah. Allah inginkan kebaikan. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran amsaka 'uqubatahu. Jika Allah inginkan keburukan kepada seorang hamba itu, maka ditunda hukumannya di akhirat, dan ini besar masalahnya. Ketika ditunda di akhirat. Karena kalau di dunia ini hukumannya enggak lama. Mungkin kalau ada 100 tahun merasakan musibah itu sudah terlalu panjang penuh umurnya. Setelah itu meninggal sudah selesai. Tapi kalau masalahnya masih ada di akhirat, ini berat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari hitungan akhirat 1000 tahun hitungan dunia. 1 jam pun gak sanggup berada dalam api neraka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebahagian ulama-ulama kita dahulu menikmati musibah itu karena mereka merasa ini sebagai bentuk kasih sayang Allah. Yang menjadi masalah adalah ketika banyak dosa kita tidak pernah dapat hukuman di dunia. Semakin banyak dosa kita, malah sebaliknya semakin mudah hidup kita. Tinggalkan solat, tidak puasa Ramadan, tidak baca Al-Quran, tidak solat malam,
dan dosa berlimpah, banyak sekali dosa kita lakukan, tapi ekonomi semakin naik, jabatan semakin tambah, kolega semakin banyak. Ini khawatir kita. Orang seperti ini bisa dikenal dengan al-istidraj. Semakin dia jauh dari Allah, semakin diberikan kemudahan hidup di dunia. Hadirin mereka Allah, apakah semua orang yang kena musibah itu sebagai bentuk pengguguran dosa? Tidak juga. Jangan sampai nanti ada di antara orang yang kita lihat kena musibah, lalu dalam hati kita, rasakan olehmu, kamu banyak dosa. Jangan, karena boleh jadi musibah itu bagi orang yang tidak berdosa, tapi untuk menyempurnakan derajatnya di sisi Allah. Nabi kita manusia tidak punya dosa, tapi banyak musibah melanda beliau, namun sebagai bentuk untuk meninggikan derajat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hal pertama dalam pengguguran dosa, yaitu ada 4 hal semasa hidup tadi: taubat, istighfar, amal soleh, dan musibah. Ada 2 hal lagi untuk pengguguran dosa. Seandainya 4 ini sudah kita lakukan, sudah kita hadapi, tapi masih ada juga dosa, ada 2 tahapan lagi, insya Allah besok subuh akan kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.